بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى الشجرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak penceramah, yaitu Bapak Ustadz Nur Hodi, betul Pak ya? Yang sama-sama kita hormati Ibu Nurbayah yang tadi telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Subhanallah, sangat tersentuh sekali. Apalagi ibu yang membawakan luar biasa, baik itu lagu maupun suaranya, sangat tersentuh sekali. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan ridho syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat badan dan dilapangkan waktu sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam ruangan ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti jejak langkah beliau dari dulu, sekarang, hingga yaumil akhir. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu para kadif dari divisi Kabupaten Kota yang ulun hormati, ada wakil ketua, wakil ketua 1 maupun wakil ketua 2, wakil ketua 2, wakil ketua 3 juga hadir, alhamdulillah. Sekretaris, wakil sekretaris, bendara dan wakil bendara, para kadif semua yang ulun sayangi, ulun cintai. Alhamdulillah Bu, hari ini acara kita didukung dengan cuaca yang cerah, alhamdulillah. Dan kata beliau tadi menuju ke sini melalui air bulan dan lumayan cukup tinggi lagi airnya. Kita sangka baik aja bulan, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga air cepat surut kembali biar ibu-ibu yang di sekitar banjiran dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merestui kita mengadakan acara pada hari ini, yaitu acara Isra Mi'raj yang nanti akan dipaparkan atau disampaikan oleh Ustadz kita secara panjang lebar. Mungkin nanti disampaikan oleh Pak Ustadz apa itu peringatan Isra Mi'raj, kemudian apa yang terkandung juga, kemudian barangkali nanti ada pesan-pesan dari beliau, kita sebagai umatnya apa yang harus kita lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam kita bersilaturahmi sesama ini. Kita turun ke sini yang utama ulun berharap adalah silaturahmi kita yang kita utamakan, karena kita tahu semua bahwa silaturahmi insya Allah dapat menambah rezeki, memanjangkan umur, sepanjang silaturahmi itu adalah silaturahmi yang bermanfaat. Untuk seputaran Isra dan Mi'raj, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Nur Haji, nanti mohon untuk menyampaikan Pak pencerahan kepada kami semua yang tentunya ini kami harapkan dapat nanti ibu-ibu semua menyimak sekaligus nanti mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh beliau. Mungkin sekedar membuka dari ulun, salah hilang mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu adalah milik kita, kekurangan itu adalah milik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sangat ulun hormati Sohibul Bait, sekaligus beliau ini Ketua P2LIV Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Hajjah Diah Rifani. Alhamdulillah tadi kayak lain sambutan sih Dinda, tausiah isinya. Artinya wawasan sidin, karena sebujurnya kita nih cara pandang kita nih hidup nih. Kalau cara pandang kita salah, kita memaknai kayak banjir tadi, mohon maaf, itu musibah. Maknanya jadi berat, tapi sedikit tadi mau maknai dengan rahmat. Coba aja bukan biar anak durian, pasti sepaket. Lawan kulitnya, tapi kulitnya buang dulu. Hendak hintalu, pasti sepaket. Lawan kulitnya. Namun yang kaca kira-kira ada yang menerima, ini lalu kaca. Lain juga harganya murah. Karena apa? Nikmat itu pasti sepaket dulu lawan kulitnya. Jadi bukan durian apabila tak keluar kata jejak tai ayam, jangan gitu tuh. Wah, apakah sambutannya? Allah nih. Ada dapat paketan bungkusnya, apakah isinya kayak hendak diberi Allah Ta'ala. Sangka baik kita, dan itu pasti semuanya itu pasti paketannya kayak itu. Ada dulu hendak dinaikkan derajat, naik kelas, paketannya pasti cobaan. Tapi kalau kita itu memandang itu keburukan, itu musibah, itu sakit, kada lulus. Ada orang datang nih gulaannya, kan ada bungkusnya. Ini bakas dia payah, kadang anak nerima sudah diunjukin ini nyaman bungkusnya, dibuka bungkusnya puang. Ini dia mau unjukin kurang ajar, isinya aja dia dari tadi kan unjukin isinya kadang nerima. Karena kita memahami itu sebagai hal yang makanya apapun yang diberikan Allah hari ini sangka baik itu yang akan hadir dari pada diri kita. Ini yang luar biasa kita ambil dari beliau tadi, karena Allah itu bersama sangka hambanya. Banyak kita yang menyekolahkan anak, kadang-kadang ranking juapah itu mindset kita, atau naik juapah anak bisa juapah, keraguan muncul dari diri kita, otomatis anak kada bisa. Karena apa? Kita sudah itu membentuk doa kita. Jadi luar biasa benar. Jadi ini lain sambutan. Jadi ulun ini taringan beban sedikit, sudah ada tausiah dari Sidin kan. Luar biasa. Jadi itu yang bujur-bujur harus kita ubah, itu adalah cara pandang kita. Pokoknya apalagi ada yang kisah Rasulullah itu, ada binian nang manggerung nangis di kubur. Datang Rasulullah di belakang, ujar Rasulullah, "Hai binian, ittaqillah, bertakwa ikan kepada Allah. Jangan menggerung meratap di kubur itu. Kada menoleh, kada apa-apa, bocah nyaman naik pada itu. Ikan kada merasa yang aku rasakan di dunia itu." Kebanyakannya kita kayak itu, ya kawan nasihati sabarlah. Yang mana sabar? Kada merasai, dan itu yang keluar dari mulut binian tadi tanpa menoleh, kada melihat siapa tadi yang memadai. Berjalan ya Rasulullah, berjalan terus, nang kawan melihat, langsung menapak pundak nang kawan, ikan tahu lah tadi.
Nang menasihati ke menyuruh bertakwa bersabar itu siapa? Itu baginda Rasulullah. Langsung berdiri buka ini menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun tadi kan tahu pada pian nama madeni, ampun maaf. Lalu ya Rasulullah apa? Sabar itu pada tumbukan pertama. Yang bujur-bujur sabar itu tumbukan pertama. Amun tak kejadian, alhamdulillah ya Allah, belum diuji. Nah, apa nih hadiahnya? Kalau belum sabar itu, tapi kalau yang mana nyambat, itu hanya ingat, bukan. Ya Rasulullah, yang sebujur-bujurnya sabar tuh pada tumbukan pertama, kejadian pertama. Kalau bahasa Inggrisnya tuh situ saine. Itu bahasa Inggrisnya. Ini anak-anak tahu bahasa Inggrisnya. Jadi kita memaknai hidup ini, kita langsung tadi kan luar biasa. Qori'ah tadi suara sidin dasar bujur luar biasa tingginya, mudah-mudahan gak ada kaum angkat gitu. Tinggi benar, apalagi biar di atas dunia yang tinggi gitu. Luar biasa benar membacakan ayat tentang Isra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu kan Rasulullah itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, maka akan diberikan keberkahan oleh Allah di antara kedua perjalanan itu. Jadi kalau kita memperingati Isra dan Mi'raj, yang pertama memang ini jatuh pada tanggal pas hari ini 27 luar biasa sih, 27 Rajab. Bulan Rajab ini dalam hadis ada yang menyebutkan bahwasanya Rajab itu apa? Syahrullah, Sya'ban syahri kata Rasulullah, wa Ramadan sahru ummati. Rajab ini bulannya Allah, Sya'ban kata Rasulullah ini bulanku, wa Ramadan syahrul ummati, Ramadan itu bulannya umatku. Jadi dalam dikatakan bahwasanya pada Jumat pertama bulan Rajab Allah mengumpulkan para malaikat di Baitullah. Seluruh malaikat yang ada di bumi dan langit, kayak demikian hari ini berkumpulan berataan. Semua malaikat itu dikumpulkan Allah di Baitullah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, minta kepada wahai malaikat, apa hajat buhan pian, apa yang buhan pian hendaki, minta kepadaku ya Allah. Pada Jumat pertama bulan Rajab, apa yang diminta? Hajatuna ya Rabbi, jawaban malaikat, hajat kami, permintaan kami ya Rabbi, antaghfira ummat Muhammadin. Ada yang mengatakan antaghfira man shama fi Rajab. Ada yang mengatakan antaghfira man shalla fi Rajab. Permohonan kami wahai Allah, seluruh malaikat yang dikumpulkan itu, mohon engkau berikan ampunan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan di redaksi lain, agar engkau mengampuni siapapun yang berpuasa pada bulan Rajab. Ada juga yang mengatakan agar engkau ya Allah memberikan ampunan kepada siapapun yang salat di bulan Rajab. Ini luar biasa istimewa bulan Rajab. Bahkan dikatakan kalau di bulan Rajab ini, man qama bi hurmati Rajab qama Allah bi taufiqihi bi hurmati Sya'ban. Barang siapa yang kawa menghormati bulan Rajab, maka pada saat itu Allah memberikan taufik kepadanya kemampuan untuk menghormati bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang menghormati bulan Sya'ban, kawa menghormati bulan Sya'ban, maka Allah akan memberikan taufik, kemampuan bagi dia untuk menghormati bulan Ramadan.
Dan barang siapa yang mampu menghormati bulan Ramadan 1 bulan penuh, maka Allah akan selalu menjaganya dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini luar biasa. Terus menghormati itu kayak apa? Menghormati Rajab itu kayak apa? Menghormati Rajab itu dengan cara imtithalul awamir wa ta'zimuha mahma kana manduba, yaitu melaksanakan segala perintah Allah, bahkan kita mengagungkan perintah Allah itu meskipun hanya sebatas sunnah, dan juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkan larangan itu meskipun hanya sebatas makruh. Itu ngarannya ihtiram, menghormati. Kita menghormati bulan Rajab itu nang wajib, jangankan yang wajib, yang sunat digawi berataan. Apalagi yang utama itu ujar Allah Ta'ala itu apa sahabat kayak betakun tuh, amalan apa geram yang bisa Allah tuh senang, tersenyum. Sholat kita menikah ada soalnya. Sholat itu untuk dirimu, zikir untuk ketenangan dirimu, puasa untuk kesehatanmu. Apa itu? Menyenangkan hati orang lain. Itu yang ibaratnya ada egois ibadahnya. Banyak ibadah kita, pertama takurihing, tapi jangan tiap kali berjalan takurihing itu. Maksudnya takurihing ini jihing lah. Ada ini tangan ulang ini luput. Antara kan menyenangkan hati orang itu salah satu yang luar biasa harus kita jaga nih muntung. Karena apa? Tasulaib yang batis itu masih ringan dibanding apa? Kalau bahasa Inggrisnya keseleo bebandir, salah bebanding. Apalagi nang katuyul bandir di belakang. Kalau kita hendak membarasihakan, menghormati bulan Rajab ini, ayo jaga kebersamaan. Kekurangan kawan itu, kawan isi muntung juga. Kalau kita mengungkap kekurangannya, kan menutup kemungkinan inya pun bisa menyambut kekurangan pian. Hari ini bukan pian dimuliakan bukan karena pian mulia, tapi Allah menutup kekurangan pian di mata orang lain. Tiap kali kita duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Salah satunya Rabbi firli warhamni wajburni wasturni, artinya tutupi aib ulun ya Allah, biar ulun dia yang tahu. Ini kawan lain dia tuh nyarikan tadi nyuruh ini pertama pahala mengalir ke sidin. Kalau sidin kadang balas tambah lagi, tapi sidin bisi muntung dan sidin bisi mata melihat ini aksi hajat ukur 5 lapis. Amun sidin kemampuan membalas tuh ada. Kita lihatkan ketika melihat keburukan orang itu, ditampakkan Allah kepada kita keburukan orang, Allah ingin menguji kita seberapa kuat kita menjaga lisan kita di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban nanti, Ramadan nanti. Ya, kita kebersamaan yang kita utamakan. Amun di mana aja, di kantor apa aja, di organisasi apa aja, pasti adanya basis ikutan. Ketua hadir, para rajinnya ada 2. Ulun memang katakan, ini sandal pian ulun baik ya kan. Sudah ada ketua mak itu, banyu bang. Ini fakta. Setiap kali di kantor apapun itu ada basis ikutan, ada saling menjatuhkan, ada. Mau ego yang nanya hajinya lihat ketua, padahal aku yang menjadi ada juga. Tapi kita, ayo kita positifkan pemikiran kita. Sebujurnya kita mempositifkan pemikiran kita ini kadang-kadang kurang.
Ketika ada pemikiran jelek tentang orang di kita, maka yang ada di kepala kita itu apa? Hal negatif. Yang masuk ke dalam jiwa kita hal negatif. Maka pembusukan jiwa, awal mula kita, karakter kita tuh rusak karena pikiran kita negatif pada orang. Jadi ayo kita mulai Rajab ini kita benahi itu. Karena ketika kita kau menyatukan hati saudara kita, menyenangkan barang, kita tahu ini tuh kelakuan lah. Bila jam 8 jam 10-an di kantornya tuh udah kakasar. Gawin itu kawan atau apa? Ayo kita pikiran positif, mudah-mudahan itu mendorong ini akan jadi positif dan itu akan jadi asupan positif bagi diri kita. Maka itu salah satu cara kita menghormati bulan Rajab ini, yaitu apapun ya ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib kita kerjakan, tapi yang paling utama salah satunya memberikan senyuman, menyenangkan hati orang, dan yang paling utama salah satunya ada rezeki lebih, itu kita sedekah. Belum pernah mengikuti Ibu Titin ke panti jompo. Ya Allah, jangan bulik nak pinandung ada dalam sidin. Elangi kami haruslah pinandung ada, ya Allah, kasih sayang sama. Buahnya yang perlu kita beri. Ketika kita melahirkan satu senyuman aja, itu Allah tuh tersenyum pada kita. Anda tahu kayak apa garang wajah Allah tersenyum ketika kita kawat memberikan senyuman kepada orang lain. Ini nah kayak bukan kameramen ini lagi gimana senyumannya, wah ini mau benar tuh. Memberikan senyuman. Kalau misalnya buahnya nih ibaratnya senyum anak bini terano, pian bini lagi dah Pak kameramen. Belum enggak? Dan yang paling utama adalah ketika bulan Rajab ini, itu Rasulullah SAW itu kan habis mengalami peristiwa yang luar biasa. Kayak kita nih udah pandemi, habis itu banjir, usaha bina sandet-sandet, bulik ibaratnya pasangan tak anak ada tapi kuliah kayak biasa lagi. Ada yang ditakuni, takut terus. Ada yang ditakuni, apa gerak? Suasana orang anak. Nah ini cobaan-cobaan ini kan sama sebenarnya dialami Rasulullah ketika bulan Rajab ini. Dan Allah memberikan refreshing kepada Rasulullah pada waktu itu dengan mengisrakan Rasulullah dan memi'rajkan. Jadi kalau kayak bulan pian ada Rajab itu iya anak laki refreshing perjalanan karena kondisi kayak ini. Tapi kan melihat akan refreshingnya, kesenangannya apa, Rasulullah itu kan refreshingnya minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Intinya ada juga pesan-pesan ini itu perlu servis juga kita nih. Rasulullah ada masanya beliau juga sedih, tapi inilah servis dari Allah akhirnya kan beliau. Dan ini yang menandakan bahwasanya pesan yang utama pada Isra dan Mi'raj ini adalah perintah salat tasbih. Perintah salat. Ibaratnya buhan pian ada satpam menyampaikan ini tadi ujar gadis karena tuh di parkiran tuh Anda akan ini rasanya lain tuh ketika gadis langsung mendatangi pian nang akan rasanya lain, ada rasa istimewa di sana. Ketika itu juga Rasulullah SAW dimi'rajkan Allah untuk melaksanakan untuk memberikan perintah salat sembahyang. Jadi perintah salat langsung ketika di Sidratul Muntaha ini dua sahabat sejati harus berpisah karena level berikutnya adalah orang teristimewa aja yang boleh melewati itu, mengetuk Sidratul Muntaha. Siapa di luar? Jibril Allah Ta'ala. Siapa serta engkau wahai Jibril? Lawan siapa ikan? Lawan Habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ibu kai lawan, tapi di Jibril goodbye sobat.
batas aku di sini aja, level aku sampai batas ini aja. Berikutnya pian surangan. Ini istimewanya perintah salat sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan salat waktu itu berapa waktu? 50 lah. Berapa? Sanggup aja lah. 50 turun ketemu dengan Nabi Musa. Bahaya Nabi Musa umatku yang ganda-ganda aja. Apa awak lah, jangan pikiran yang lain ganda. Ganda awak aja ada sanggup. Apalagi umat pian ya Rasulullah. Ayo boleh minta kepada Allah. Boleh. Dicegat Musa lagi. Oh ya Rasulullah ini. Ternyata Musa itu kan mencegat. Untuk itu panggilan utama Nabi Musa itu apa geraknya? Nabi Musa itu gelarnya apa? Kalimullah. Nang bisa panggil langsung dengan Allah, tapi kadang pernah menyaksikan langsung Allah. Itu kehendak Nabi Musa waktu itu. Oh jar Allah, amun sanggup saya kan. Tuh lihat gunung itu aja lah. Amun ikam juga kawa. Allah Ta'ala hendak sampai. Gunung hancur Musa siup. Ada sanggup. Dan ketika Rasulullah turun dapat perintah itu, ada cahaya yang beda yang Musa ini nyamannya dilihat beliau. Sebelumnya Rasulullah itu sangat nyaman juga, cuma ini cahayanya luar biasa indah banget. Ayo bahasa ikam sana. Sampai 5 di Musa itu kebanyakan nasi nanti. Bahasa sana. Keindahan itu yang imbah turun, ada cahaya yang luar biasa aja Nabi Musa. Maka kenikmatan kita luar biasa karena waktu di akhirat kelak kena kawa menyaksikan Allah dan seluruh kenikmatan yang ada itu ada bandingannya. Jadi pesan tentang keutamaan salat ini, caranya Allah menyampaikan dan lain sebagainya, mudah-mudahan jadi pengingat kita. Artinya kita mengutamakan itu menunggu sholat berikutnya. Ayo begawian. Tapi begawian ini karena menunggu ada waktu dan itu yang barakna Allah. Tapi yang paling ganal itu tuh kayaknya tuh bahkan dalam hadis dikatakan awwalu man yaswaddu fil akhirati tarikus salat. Karena di akhirat kayaknya yang glowing semuanya tapi kada sembahyang. Yang pertama kali dihitamkan Allah wajahnya di akhirat kelak itu orang yang meninggalkan salat. Ada kawan lagi make up lapis-lapisan kada kawan. Ketika meninggalkan salat secara sengaja, itulah orang yang paling pertama dihitamkan Allah wajahnya di akhirat kelak. Amun kayak cuma ini kamu hilang dahulu saja. Sama aja hilang dahulu juga. Tapi cahayanya beda di sana. Dan yang dihitamkan Allah pertama kali di akhirat ini kita langsung menandu. Wah ini tarikus salat, ini yang meninggalkan salat. Bahkan inna fi jahannam, sesungguhnya di neraka jahanam kayaknya tuh ada lembah, ngarannya lembah lam-lam. Lembah lam-lam nih isinya tuh ular berataan dan ganal ularnya tuh kayak leher unta. Suara macam unta. Panjang ganalnya gitu. Nyarinya panjang ganal-ganalnya lawan panjangnya itu berapa hari perjalanan panjangnya ular itu. Dan ular itu hanya ditugaskan untuk maigot yang disebut hari kesalah, orang yang meninggalkan sholat. Bahkan dikatakan juga sholat itu fadlu sholat ada sairi ibadah. Keutamaan sholat dibanding ibadah-ibadah lainnya itu seperti keutamaan kepala dibanding anggota tubuh. Nah meninggalkan sholat kada bawa kepala, nyaman lah bawa kada bawa kepala. Kan ya
Ini ibarat itu kadang kala lagi. Dah kali katakan awal yuhasadu, yang pertama kali akan dihisab nanti pada hari kiamat itu tentang salat. Bahkan man taraka salata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan berlepas dari urusannya. Maksudnya tuh ada tahu lagi apa deh. Bahkan di era Nabi Isa itu kan ada kampung yang subur benar-benar. Bertanam tuh luar biasa, airnya luar biasa mengaliran. 3 tahun itu juga Nabi Isa datang ke sana. Umat kering kerontang, tumbuhan mati, banyu kering. Lalu malaikat mengisahkan kepada Nabi Isa, tahulah Nabi Isa yang terjadi di kampung ini. Waktu itu ada orang yang meninggalkan sholat, itu benar meninggalkan sholat. Lewat di kampung ini, lalu ke sumur, ada melihat sumur, kehausan, minum di sumur itu, lalu banyu enggan lagi keluar, mengering sampai saking utamanya sembahyang. Tempat minum, lalu banyu merajuk. Jadi ya jangan sampai merajuk lah. Oke jemaah sabarataan, itu yang paling utama. Ayo mudah-mudahan pertama kali yang utama juga mudah-mudahan nang hadir di hari ini Saraba Putih. Ya boleh nah dikit, ya nang istimewa. Menerjang banjir. Mudah-mudahan yang hadir hari ini untuk mengingat peristiwa diperjalankannya Rasulullah pada malam 27 Rajab ini, kita mengingat beliau. Mudah-mudahan ketika di akhirat kelak ini menjadi alasan Rasulullah memberikan kita syafaat. Mangyau kita minum di haud kausarnya beliau. Tenaga ini karena hadir umpat mengingat peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita digabungkan di sana. Dan mudah-mudahan juga terutama yang perjuangannya hari ini datang ke sini luar biasa sampai berbasah-basah. Mudah-mudahan di akhirat kena ada basah lagi sini dibanjiri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mendengarkan bacaan sidin juga mudah-mudahan kita diberikan ketenangan hati, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, rezeki kita dilancarkan. Yang utama itu adalah keturunan kita dijadikan soleh-soleha, karena ini yang modal utama. Kayak apapun suginya kita, kayak apapun pendidikan kita luar biasa, pintar benar, alim benar, tapi kalau kada kawa membentuk anak soleh dan soleha, maka tabungan akhiratnya kurang. Karena ini yang selalu mengalir pahalanya, anak kita melajari orang tambah mengalir lagi dan lain sebagainya. Makanya yang utama kita jangan pernah meninggalkan itu. Rabbana hablana min azwajina, itu jangan tertinggal tiap kali habis sholat. Karena itu modal kita akan mengandalkan modal diri seorang. Siapa ada sembahyang zuhur barak untung asar, sembahyang subuh jam 10 barak jam 11, subuh lain duha lain loh, sembahyang suha. Artinya mengandalkan amal diri kita kawan. Ayo doakan barang anak, karena yang paling mustajab. Jujur aja ulun ini balanya minta ampun, hilang dari rumah sampai 4 tahun kada tahu kabar keluarga. Sasatnya hidup minta ampun. Jangankan sembahyang puasa din, kada tak biasi lagi. Tapi mama ketika itu karena kada ada kabar, aku senjataku satu je mama sajadaku. Angkat tangan terus. Akhirnya ada perubahan. Ulun kada sadar, asa kada mustahil ada kalau kembali ke jalan yang benar. Karena kawan kayak ini kayak ini, kondisi kayak ini, hati kayak ini. Tapi apakah inilah rasa nyaman di sini? Inilah ternyata air mata dan doa nang kau mau ubah kita. Ini terbukti diceritakan di surah Al-Kahfi juga. Nang Nabi Khidir lawan Nabi Musa yang membaiki dinding kan. Padahal maliwar hausnya berjalan sakampungan kadanya mahiraning terbaiknya barang dak orang keluar benikah. Saking lapahnya Nabi Khidir bacahan sudah melihat dinding kena reak kene. Lalu Nabi Khidir ambil kayu menjulakan ujar Nabi Musa kawai dia
memberikan pemurang dah kawan, minta upah orang yang banyak pesan minum. Nah disitulah perpisahan Nabi Khidir lawan Nabi Musa, karena ketahuan intinya kan di surah Kahfi itu. Lalu diberitakan hikmahnya apa? Salah hikmah tentang itu dikisahkan Nabi Khidir, yang mendiami rumah ini adalah 2 anak yatim. Wa kana abuhuma salihah, disebutkan, dan kuitannya orang yang saleh, nyarancak berdua. Ayo kampung halaman yang punya kayak itu, tapi kuitannya bahari orang saleh. Wa kana tahtahu kanzun lauma, dan di bawah rumah ini abah rumahnya bahari menanam harta, disiapkan biasanya anaknya ganalan. Allah kadang-kadang kalau rumah itu rubuh, buahnya berjalan lontang-lantung pada BDW itu kada terkeluarkan kena harta dari abahnya di bawah rumah itu, buahnya pindah sudah. Alasan Allah menolak itu apa? Wa kana abuhuma salihah. Ternyata kata Allah, orang tuanya itu yang saleh, bahari berdoa dalam selamat anak-anak. Kayak itu juga. Makanya salah satu doa kita turunan itu kan Allahumma anta sahibu bisafari wal khalifatu bil ahli. Bila anak berjalan gue itu jangan keringat tuh. Ya Allah, aku ini turun begawi, kawannya akurat begawi, kawannya udah rahat begawi, anta sahibu bisafari wal khalifatu bil ahli, dan piannya sebagai ulun titip nang anak siapa-siapa keluarga ulun nang di luar pengawasan ulun. Kita kan ada kawan 2 mata aja lagi. Jadi bila turun tuh temani titip, yang kita tinggal titip, yang kita jalani minta kawan Allah Ta'ala, insyaallah selamat. Itu aja yang kawan sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan kita kawa mengagungkan, menghormati bulan Rajab, dan kita kawa menghormati bulan Sya'ban, dan kita dipertemukan juga lawan Ramadan. Apapun itu amalannya, yang utama adalah ayo kita senangkan hati rekan kita barang. Jangan sampai ada bandiran di belakang ataupun pemecah belah, ada kubu ini dan lain sebagainya. Kalau kita mau bersatu, kita sama-sama berpikiran positif dan selalu berusaha menyenangkan hati kawan kita solid, dan ini akan membawa kita kayaknya ke dalam amal-amal yang baik, dan itu ujung-ujungnya kayak membawa kita kepada surga ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihil kiram lahumul Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka annana nushhidu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam talid wa lam tulad wa lam yakul laka kufuwan ahad. Allahumma rabbana barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna syahr Ramadan ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami di bulan Rajab ini ya Allah, dan berikan keberkahan pada kami di bulan Sya'ban nanti ya Allah, dan izinkan kami, pertemukan kami dengan Ramadan-Mu yang mulia ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu senantiasa mendirikan salat, dan jadikan dzurriyyat kami juga orang-orang yang senantiasa mendirikan salat.
Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Rabbal Alamin. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك وبنور نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, terangi hati kami ya Allah, sinari hati kami ya Allah dengan sinaran hidayah Engkau ya Allah, dengan cahaya Nabi Engkau Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Engkau menyinari bumi kami dengan sinar mataharimu dan sinar bulanmu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah, selamatkan kami semua dan keturunan kami semua ya Allah dari neraka-Mu ya Allah. Selamatkan kami semua ya Allah dari neraka-Mu ya Allah. Selamatkan kami semua ya Allah dari neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, terutama kepada pembawa acara tadi dan sahibul hajat. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan ibu-ibu telah menyimak isi daripada ceramah tadi dan dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan perlu menyimpulkan, kalau ingin hidup sehat dan bahagia, isilah kehidupan ini dengan hal-hal yang positif. Dan kita tutup acara pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.